Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Devita Sari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori evolusi dalam Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu teori evolusi. Teori evolusi adalah salah satu perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga jadi sebentuk spesies baru. Teori evolusi sampai saat ini masih menjadi perdebatan antara para ilmuwan dunia, dan yang mempopulerkan teori evolusi menjadi tenar ketika dipopulerkan oleh Charles Darwin. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian teori tentang evolusi dalam Islam. Bahwasanya umat manusia, khususnya umat yang beragama Islam, percaya bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pandangan teori evolusi dalam Islam ini, Islam adalah evolusi yang beragam, mulai dari evolusi teistik hingga kreasionisme. Umat Islam meyakini bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk hidup. Beberapa pemikir Muslim sudah mengajukan dan menerima unsur-unsur teori evolusi dan tetap mempercayai bahwa Tuhanlah yang berproses dalam penciptaannya. Sedangkan pada pandangan Darwin terhadap teori evolusi, Charles Darwin menyatakan bahwa makhluk hidup, spesies-spesies yang serumpun, adalah keturunan dari suatu induk atau satu induk yang sama, dan selama proses modifikasi, masing-masing telah menyesuaikan kondisi dengan kehidupan di mana Darwin hidup. Dan ada contoh, menurut Darwin, ikan paus berevolusi dari beruang yang mencoba berburu di laut. Sementara dalam buku The Descent of Man, terbit pada tahun 1971, Darwin mengatakan bahwa manusia dan kera berasal dari nenek moyang yang sama. Teori ini bertentangan dengan konsep penciptaannya, karena semua orang tahu, khususnya umat Islam, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mungkin Darwin menganggap bahwa teori evolusi merupakan spesies yang mengalami perubahan fisik seiring dengan berjalannya waktu dan digunakan melalui seleksi alam. Tetapi teori Darwin ini banyak pertentangan dengan para ilmuwan, dan tidak mengatakan bahwa teori ini benar, karena kemungkinan sebagian orang tidak ingin disamakan atau memiliki keturunan yang berasal dari kera. Mungkin mereka tidak ingin disamakan dengan kera. Maka dari itu teori Darwin ini banyak sekali pro dan kontra dan tidak bisa disetujui. Namun mungkin dalam perspektif ilmu pengetahuan, teori Darwin bisa dibenarkan, namun belum tentu itu pasti. Maka dari itu semua orang percaya, khususnya umat Islam, bahwa manusia itu diciptakan hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teori evolusi juga telah dijelaskan dalam Al-Quran, yang mana merupakan rangkaian kehidupan manusia yang Allah jelaskan dalam beberapa ayat dengan penciptaan manusia mulai dari tanah, air, dan sperma. Proses penciptaan manusia melalui dua proses, yaitu yang pertama dari tanah, yakni Nabi Adam. Yang kedua, proses manusia setelah Nabi Adam, yaitu melalui proses dalam rahim. Nah, proses yang pertama yaitu Nabi Adam. Kita tahu bahwasannya manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Nabi Adam, yang diturunkan ke bumi sebatang kara, tidak ada siapa-siapa. Dialah manusia pertama kali yang menghuni bumi. Dan Allah menciptakan Nabi Adam dari segumpal tanah. Dan yang kedua, proses manusia setelah Adam, yaitu melalui proses dalam rahim. Allah telah meniupkan hembusan ke dalam rahim perempuan, sehingga di dalam rahim perempuan terdapat manusia, yaitu berupa bayi. Dan dalam proses inilah yang disebut dengan proses dalam rahim. Bahwasanya kita percaya bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan manusia tanpa campur tangan orang lain ataupun
teori Darwin ini belum tentu benar, dan mungkin dalam perspektif ilmu pengetahuan teori Darwin bisa dibenarkan, namun belum tentu itu pasti. Dan demikianlah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga bermanfaat bagi kita semua.